Namun Chris masihlah orang yang berakal, ia harus mundur segera. Karena di samping Dante mengancam akan membunuh semua orang di dalam bus jika Chris berani menembak Jason. Setelah pengisian bahan bakar selesai, Luke berpesan meminta bantuan Chris memberitahunya keadaan wanita hamil itu setelah tiba di rumah sakit. Sementara Marconi memberi perintah pembatalan penembakan kepada sniper di helikopter. Karena jika semua penumpang di dalam bus itu mati, maka ia bisa dipecat dari kepolisian. Di tempat lain, Frank mendatangi anak kesayangannya bernama Sydney yang menjalankan bisnis restoran kecil sederhana. Lucu memang, anak seorang bos mafia hanya berjualan di restoran kecilnya. Sydney menolak pemberian ayahnya karena sang ayah ibunya tewas. Dan itu membuatnya begitu membenci ayahnya. Ternyata kedatangan Frank ingin mewariskan kasino miliknya kepada Sydney. Jika tak ingin menjalankannya, silakan menjualnya, membuka restoran besar seperti mimpinya. Namun Sydney tetap menolak. Ia memilih menjalankan restoran kecilnya daripada menggunakan uang dari bisnis yang dibasuh dengan darah ibunya. Frank tak berani memaksakan kehendaknya. Dia sadar semua ini bermula sebab keserakahannya mengorbankan keluarga demi ambisi besarnya. Demi prinsip yang dipegangnya, yang hanya bisa jujur dengan kondisinya. Hidupnya sudah tak lama lagi. Penyakit kanker telah menggerogoti paru-parunya. Frank berharap Sydney bisa memaafkannya dan menerimanya sebagai seorang ayah, sekali saja sebelum kematiannya. Sydney merasa kasihan, dia memberi kesempatan di akhir hayatnya. Sydney meminta ayahnya melepaskan kasino itu, maka ia bisa hidup bersamanya menjalankan restoran kecil itu. Berlanjut ke kantor polisi, si wanita hamil bernama Crystal sedang dimintai keterangan tentang siapa saja pembajak itu, apa tujuan mereka. Crystal menjelaskan sesuai apa yang ia tahu. Nama pembajak itu masing-masing adalah Dante, Luke, dan juga Jason. Sedangkan tujuannya mereka tidak pernah menyebutkannya, hanya menuju perbatasan. Kemudian Chris mencari informasi tentang kecocokan wajah dan benar-benar menemukan informasi latar belakang Luke, yang adalah seorang mantan tentara perang. You serve? Kembali di dalam bus, Dante mulai sekarat, kehilangan banyak darah. Sang dokter hewan menasihatinya untuk tetap menjaga kesadarannya, karena jika ia pingsan akan sulit membangunkannya lagi. Sementara Derek berhasil melacak panggilan terakhir yang dilakukan Jason. Panggilan itu menuju ke Texas. Mungkin itu rekan perampok lainnya yang telah menunggu. Setelah Jason mendapatkan nomor kontaknya, ia segera melaporkannya kepada Frank. Derek berniat menyandera anak dan istri Luke supaya Luke menyerahkan diri. Namun Frank mengatakan kalau mereka hanya berurusan dengan Luke dan jangan pernah melibatkan anak dan istrinya yang tidak bersalah. Di dalam bus, Luke kembali mendapatkan panggilan dari Marconi yang menawarkan bantuan untuk merawat Dante. Jason sedikit ragu apakah ia akan menyerahkan saja agar Dante bisa selamat, namun di penjara, atau membiarkannya kehilangan banyak darah, berharap keberuntungan bersamanya. Luke menyarankan Jason menyerahkan saja Dante kepada polisi. Akan tetapi Jason tetap menolak, takut Dante akan buka suara kejahatannya kepada polisi. Mereka lalu kembali menghubungi Marconi, menolak menyerahkan Dante sesuai keinginan Jason, hanya meminta bantuan infus serta obat-obatan untuk Dante. Tanpa diduga Marconi setuju, tapi ia harus memberikannya secara langsung. Sedangkan Chris telah berhasil melacak alamat Luke dan memberitahu Marconi, tapi Marconi menyuruh Chris kembali ke kantornya saja. Marconi akan menyuruh orang lain untuk mencari informasi tentang Luke, tapi Chris bukan orang penurut dan dia tetap melanjutkan mencari keberadaan adik Luke. Dia menemukan surat rumah sakit tempat putri Luke dirawat. Lucky there's a doctor on the bus. Okay. Not so lucky then. Kemudian Marconi berhasil masuk melompat ke dalam bus, memberi obat dan infus yang diminta. Setelah obat itu disuntikkan, tapi Dante malah tidak sadarkan diri. Rebecca, dokter hewan, sangat panik mencoba kembali membangunkannya, namun segala usahanya gagal. Kemudian HP Marconi berbunyi. Ini adalah panggilan dari Frank untuk Luke. Ternyata Marconi adalah polisi suruhan Frank. Frank menawarkan kesepakatan kepada Luke untuk membunuh Jason dan menyerahkan uang itu kepada Marconi. Kemudian boleh mengambil uang yang cukup untuk membiayai pengobatan anaknya. Namun Luke menolak kesepakatan itu. Luke sangat mengenal prinsip seorang Frank. Ia tak pernah sekalipun mengampuni orang yang telah mencuri darinya.
Walaupun itu anak buahnya yang telah lama bekerja untuknya. Mengingat dulu Frank telah mengorbankan istrinya sendiri demi ambisi. You kill my friend, you piece of shit. The rest of the world, he's a coward. Just listen. Di saat bersamaan, Dante sudah kehilangan nyawanya. Obat yang diberikan Marconi itu adalah racun. Jason sangat marah, ia mengajar Marconi menodongkan senjatanya bersiap menembak. Tapi Luke kemudian menodongkan senjata di kepala Jason, melarangnya membunuh Marconi. Walaupun Marconi pesuruh Frank, tapi dia tetaplah seorang polisi. Membunuhnya pasti akan diburu FBI di seluruh dunia. Pada akhirnya, Marconi diturunkan secara paksa menggunakan kostum beruang. Hal itu disiarkan secara langsung di televisi. Merasa dipermalukan, Marconi langsung memerintahkan pasukan SWAT untuk segera memburu dan menyerang para perampok dan mengepung dari berbagai arah. What do you see? On the floor! You're gonna get there! Anything! Tembakan gas air mata ke dalam bus sebagai tanda memulai penyerangan. Luke segera menembaki kaca mengeluarkan gas air mata. Pertempuran terjadi begitu sengitnya di persimpangan menuju perbatasan. Seorang tentara SWAT menembak ban hingga membuat bus itu berhenti. Marconi dan timnya berhasil mengepung bus itu. Sedangkan Luke mengecat kaca mobil agar wajah mereka tidak terlihat di televisi karena ini disiarkan secara langsung. Jason yang mulai panik ingin menembak supir bus sebagai ancaman kepada polisi. Luke sudah mencoba melarangnya namun Jason tidak mendengarkannya. Tiba-tiba suara tembakan itu meletus dari dalam bus. Come on, man. Shut up. Don't shoot me. Told the cops to back. I'm in charge. Berita langsung menyiarkan kalau sang sopir telah tewas tertembak. Merasa ancaman perampok tak main-main, Marconi terpaksa menarik kembali pasukannya. Di dalam, Luke nampak sedih dan bingung harus berbuat apa. Ternyata Luke sudah membunuh Jason. Saat itulah ponselnya berdering. Putri tercintanya memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja. Di sana juga ada Chris yang menyebutnya sebagai pahlawan yang baik. Luke hanya bisa meneteskan air mata, menangis bercampur antara kebahagiaan dan kesedihan. Mungkin ini terakhir kalinya ia mendengar suara putrinya. Chris menasehatinya mungkin perjuangannya mendapatkan uang akan sia-sia. Meski berhasil ia tak akan sempat karena jadwal operasi putrinya mungkin telah berlalu. Tapi Luke masih tegas dalam pendiriannya. Ini adalah janjinya sebagai seorang ayah. Uang biaya operasi anaknya akan sampai pada jam 7 malam tepat. Luke yang dilanda kesedihan bernyanyi dan berteriak sejadi-jadinya, berharap Tuhan memberinya kesempatan kedua. Mendengar itu, sopir yang ternyata adalah orang baik menawarkan bantuan untuk membalas budi karena Luke telah menyelamatkannya dari tembakan Jason. Mendapat saran dari sopir, Luke segera menghubungi Marconi, menawarkan kesepakatan melepaskan semua sandera kecuali satu yaitu si sopir agar busnya tetap berjalan ke perbatasan. Sebagai gantinya, Marconi harus mengganti ban yang pecah. Sandera terakhir akan dilepaskan setelah melewati perbatasan. Kesepakatan itu pun disetujui. Setelah Luke melepaskan penumpang, hanya Marconi yang boleh mengikutinya. Marconi kembali menghubungi Derek memberitahu perubahan rencana. Semua penumpang telah dilepaskan kecuali satu dan hanya Dirina yang mengikuti bus itu. Selanjutnya Derek bisa dengan bebas mengerahkan anak buahnya untuk mengepung dan menyerang para perampok. Setelah bus selesai diperbaiki, para penumpang dilepaskan dan bus kembali berjalan. Sesuai kesepakatan hanya Marconi yang mengikuti. Namun di tengah perjalanan dekat perbatasan Derek muncul bersama anak buahnya ikut mengepung. Namun ternyata yang ada di dalam bus itu hanya si sopir sendirian, sedangkan Luke sudah keluar bersamaan dengan para penumpang lain. Luke berhasil kabur membawa tas berisi $3 juta menggunakan mobil polisi. Selanjutnya dia menghubungi teman Jason, penyedia helikopter di perbatasan. Namun setelah tiba di sana, si penyedia helikopter telah terbunuh. Derek sudah berada di sana menunggunya.
Di situ Drake berhasil menangkap Luke, kemudian membawanya ke bis itu. Di sana sudah ada Marconi dan Tuan Frank. This is a fucking shitstorm. I'm done. But if we done the shit. Tapi tiba-tiba Frank malah membunuh Marconi yang terlalu banyak bicara. Frank lanjut bicara kepada Luke, jam 7 telah berlalu. Sudah terlambat menyelamatkan putrinya. Tapi Frank malah mendapati Luke tersenyum mengejek. Kemudian Luke bercerita tentang sulap kartu yang sering ia lakukan. Kenapa orang tak bisa menebaknya karena matanya tertuju pada tangan yang memegang kartu. Ketika sulap sebenarnya terjadi di tangan satunya. Frank langsung menyadarinya. Ia segera menyuruh Drake memeriksa tas itu. Dan ternyata isi tasnya hanyalah boneka. Rupanya uang $3 juta itu telah dibawa oleh Crystal, si wanita hamil yang merupakan adik Luke. Dan yang ada di perutnya hanyalah boneka dengan balutan kain. Sebelum perampokan terjadi, Luke sudah merencanakannya tanpa sepengetahuan Jason. Crystal dengan sengaja menunggu bis di malam itu, membawa kartu yang salah hingga terjadi error, kemudian menghitung uang receh, tujuannya untuk menunda keberangkatan bus. Saat di dalam bus ketika Jason lengah, Luke berhasil menukar boneka yang di perut Crystal dengan uang $3 juta. Itulah kenapa Luke menganjurkan Crystal dikeluarkan lebih dulu. Sebagai kesepakatan, selesai diinterogasi, Crystal langsung menuju rumah sakit dan melunasi semua biaya operasi anaknya. Sebenarnya Chris juga sudah mengetahui siapa Crystal saat dia melunasi uang operasi itu, tapi Chris hanya diam demi menyelamatkan seorang anak. Mendengar semua pengakuan Luke membuat Drake menjadi emosi dan mengancam akan membunuhnya. Lalu pergi ke rumah sakit membunuh anaknya, juga memperkosa adik dan istrinya. Mendengar itu Luke menjadi emosi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kedua tangannya telah terikat. Hanya berharap pada pertolongan Tuhan. Frank masih memegang prinsip. Tak disangka Frank telah menembak mati Drake, anak buahnya sendiri. Is you never steal from us. Stealing $3 million is not. Let you know that This ain't on me. to like you. Dia sangat tidak terima prinsipnya dilanggar, apalagi yang terkait dengan anak dan istri seseorang. Frank yang trauma telah mengorbankan istrinya yang sampai sekarang belum bisa diperbaikinya. Tapi Frank mulai berpikir untuk bertaubat dan meninggalkan semua pencapaiannya itu. Apa gunanya uang dan kekuasaan? Apa gunanya ambisi dan prinsip saat nyawa tak lagi dikandung badan? Kematian dalam penyesalan itu adalah kehidupan yang gagal. Hatinya mulai melunak. Senyum kebahagiaan itu kembali tersirat di wajahnya. Frank menitipkan semua ambisinya kepada Luke, memberikan semua harta dan kekuasaannya kepada Luke, juga menyerahkan putrinya Sydney kepada Luke. Frank sadar Luke adalah seorang jenius dan baik hati. Menitipkan putrinya kepada Luke adalah keputusan terbaik sepanjang hidupnya. Tanpa banyak berpikir, Luke langsung menerimanya dan segera pergi menjenguk putrinya. Dan film pun selesai.